Hai, welcome to my channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Om Swastiastu. Hello, apa kabar anak Hindu Nusantara? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Bertemu kembali bersama Miss Siska. Pada kesempatan ini, Miss ingin mengucapkan Rahajeng Rahina Saraswati. Semoga dengan turunnya ilmu pengetahuan membuat kita lebih bijak dalam segala hal dan penuh kasih sayang serta peduli sesama. Sebelum mulai ke pembahasan, mari kita lantunkan Saraswati Mantra bersama-sama. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Widyarambam Karishyami Sidir Bawatu Mesada. Om yang widi, dalam manifestasimu sebagai Dewi Saraswati, anugerahkanlah kepada kami pengetahuan yang suci yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Om Santi 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 Om. Nah, langsung aja kita mulai, karena hari esok kita akan merayakan Hari Suci Saraswati. Maka pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang Hari Suci Saraswati. Hari Suci Saraswati adalah peringatan turunnya ilmu pengetahuan. Hari Suci Saraswati merupakan hari untuk memuja kemuliaan Sang Hyang Aji Saraswati atas diturunkannya ilmu pengetahuan kepada umat manusia di dunia. Nah, secara etimologi, kata Saraswati berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata saras yang berarti sesuatu yang mengalir atau ucapan, dan kata wati artinya memiliki. Jadi Saraswati artinya sesuatu yang mengalir, air kehidupan, dan juga merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya mengalir terus-menerus tiada henti. Nah, Hari Suci Saraswati ini diperingati setiap 6 bulan sekali, yaitu 210 hari sekali, tepatnya pada Saniscara atau Sabtu Umanis Wuku Watu Gunung. Hari Suci Saraswati ini juga merupakan penghormatan terhadap Dewi Pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok perempuan cantik berlengan 4 yang duduk di atas teratai dan berwahana seekor angsa dan merak. Kedua tangan kanannya membawa sitar atau wina dan genitri, sedangkan kedua tangan kirinya yang satu membawa pustaka atau keropak, sedangkan tangan kiri satunya ikut membawa sitar atau wina. Dewi Saraswati juga merupakan istri Dewa Brahma yang dikenal sebagai Dewa Pelindung atau pelimpah pengetahuan, kesadaran, dan sastra. Selanjutnya, lambang atau simbol Dewi Saraswati terdiri dari 1. Dewi Saraswati dilambangkan sebagai wanita cantik. Sosok cantik untuk menggambarkan Dewi Saraswati hanyalah sebuah arti simbolis bahwa cantik itu menarik. Oleh sebab itu, maka Dewi Saraswati merupakan Dewi ilmu pengetahuan yang akan menyebabkan manusia tertarik untuk mempelajarinya. Ketertarikan di sini bukanlah dari sisi fisik atau biologis, melainkan dilihat dari segi etis religius. Yang kedua, simbol genitri. Genitri merupakan simbol dari kekekalan atau keabadian yang tidak terbatasnya ilmu pengetahuan yang tidak akan habis untuk dipelajari. Genitri
juga digunakan untuk melakukan aktivitas ritual yang disebut dengan japa mantra, yaitu pengucapan mantra secara berulang-ulang. Ini menunjukkan ilmu pengetahuan itu sangat luas serta dipelajari secara terus-menerus atau kontinu, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Yang ketiga, pustaka suci atau lontar merupakan simbol dari ilmu pengetahuan suci. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan tersebut baik untuk dipelajari. Setelah ilmu pengetahuan didapat, maka penggunaannya perlu disesuaikan dengan tepat dan berhasil guna sehingga menghasilkan manfaat yang berguna bagi kehidupan orang banyak. Menurut kalimat ini, ilmu pengetahuan suci tersebut yakni Weda itu sendiri yang sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu bunga teratai. Bunga teratai merupakan simbol kesucian dari ide Sang Yang Widi Wasa. Hal ini karena bunga teratai mempunyai keunikan tersendiri. Hidupnya bunga teratai di 3 alam, yaitu yang pertama alam lumpur, yang kedua alam air, dan yang ketiga alam udara. Oleh sebab itu, maka hidup dari bunga teratai di 3 alam, yaitu alam bur, buah, dan swah, yang disebut dengan tribuana. Walaupun hidup dalam air, bunga teratai tidak basah oleh air, sehingga dipakai simbol kesucian serta bebas dari keterikatan. Dalam hal ini, ide Sang Yang Widi Wasa, walaupun menciptakan alam beserta isinya, beliau tidak terikat dengan ciptaannya sendiri. Yang kelima yaitu angsa. Angsa merupakan simbol dari kebijaksanaan. Hidupnya angsa tersebut juga di dalam 3 alam dunia, yaitu bur, buah, dan swah, air, darat, dan udara. Sebagai lambang kuasa dari ide Sang Yang Widi Wasa, angsa dalam mencari makan dapat memisahkan antara makanan dan lumpur atau kotoran. Dengan demikian, angsa merupakan dari adanya sifat wiweka yang tinggi dapat membedakan atau memisahkan antara baik dan buruk, benar dan salah. Yang keenam, alat musik merupakan simbol budaya yang tinggi. Kesenian merupakan alat penghibur di saat pikiran sedang kacau atau kegelapan. Dalam hal ini, ilmu pengetahuan dilambangkan sebagai alat musik yang bisa menghibur di kala kegelapan. Ilmu pengetahuan juga merupakan simbol keindahan, dinikmati sepanjang hidup. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Brata Saraswati. Nah, dewasa ini kita mengenal adanya Brata Penyepian, Brata Siwaratri. Namun untuk Brata Saraswati itu sepertinya belum populer. Nah, untuk memuja Dewi Saraswati juga diperlukan brata atau pantangan yang perlu dilakukan. Nah, pantangan tersebut apa saja? Berikut adalah pantangan yang telah dirumuskan oleh Bapak Dr. Andus Gede Sura antara lain. Yang pertama, upakara pemujaan Saraswati dilakukan pada pagi hari atau sebelum tengah hari. Kemudian yang kedua, sebelum upacara Saraswati dan sebelum lewat tengah hari tidak diperkenankan membaca dan atau menulis mantra dari kesusastraan. Nah, bila melanggar hal ini, niscaya hasilnya tidak mendapat kertawara nugraha Sang Yang Aji Saraswati. Kemudian yang ketiga, bagi umat yang melaksanakan Brata Saraswati secara penuh, tidak diperkenankan membaca dan menulis selama 24 jam. Yang keempat, dalam mempelajari segala ilmu pengetahuan atau penguweruh, agar senantiasa dilandasi dengan hati yang jernih serta pikiran yang penuh kasih atau astiti bakti kehadapan
Mendiang Saraswati dan termasuk merawat perpustakaan, baik berupa buku-buku dalam segala jenis maupun lontar-lontar yang dimiliki. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang makna Hari Suci Saraswati. Nah, dari perayaan Saraswati dapat diambil hikmahnya atau makna dari perayaan Saraswati ini. Yang pertama, harus bersyukur kepada Yang Widi atas kemurahannya yang telah menganugerahkan widya, ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Dengan widya, makhluknya harus terbebas dari awidya atau kebodohan dan menuju ke pencerahan, kebenaran sejati, dan kebahagiaan abadi. Yang ketiga, selama ini secara spiritual makhluknya masih tertidur lelap dan diselimuti oleh sang maya, ketidakbenaran, dan awidya atau kebodohan. Dengan widya ini atau pengetahuan ini harus berusaha untuk melek atau eling atau bangun dari tidur kita, hilangkan selimut maya, sadarilah bahwa kita adalah Atma dan akhirnya tercapailah nirwana. Yang keempat, belajar dari angsa untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Angsa bisa menyaring air, memisahkan makanan dan kotoran, walaupun di air yang keruh atau kotor atau lumpur, dan juga jadilah orang baik seperti burung merak yang berbulu cantik, indah dan cemerlang, walaupun hidupnya di hutan. Kemudian makna yang kelima, kita masih memerlukan atau mempelajari ilmu pengetahuan dan sains yang sekuler, tetapi harus diimbangi dengan ilmu spiritual, dengan penghayatan dan bakti yang tulus. Kemudian yang keenam, maknailah Saraswati itu dengan melaksanakan puja atau sembahyang sesuai dengan kepercayaan masing-masing secara sederhana dengan bakti yang tulus dan ikhlas, bisa di rumah, di kuil, pura, dan tempat. Saraswati mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi manusia untuk sadar bahwa ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan. Ilmu pengetahuan bagaikan obor yang menerangi untuk membebaskan diri dari kegelapan, kedukaan, kemarahan yang merupakan sebab dari kesengsaraan. Berkat ilmu pengetahuan, orang dapat mengurangi beban hidup serta menjadikan dirinya lebih mulia. Dengan berbekal ilmu pengetahuan, orang dapat mengikuti perkembangan zaman atau iptek. Nah, oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan bakti terhadap Dewi Saraswati dengan jalan memanjatkan segala doa, puja kehadapan beliau. Semoga beliau berkenan menganugerahkan kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kita semua, serta ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat berdaya guna secara maksimal untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, maupun masa depan. Nah, dari pembahasan Hari Suci Saraswati ini ada pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk anak Hindu Nusantara semuanya. Tuntutlah ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan merupakan upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekali lagi Ibu ucapkan Rahajeng Rahina Saraswati. Semoga ide Sang Yang Widi selalu menganugerahkan ilmu pengetahuan dan kreativitas yang baik bagi kita semua. Akhir kata, Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih sudah menonton.